Hai minasan konnichiwa. Di video kali ini kita akan lanjut belajar mengenai struktur sel, ya. Jadi kita punya struktur dasar sel ini dibagi menjadi 3. Kita punya sel, ini untuk sel eukariot ya, yang sel yang memiliki nukleus. Kita punya nukleus nomor 1, kemudian kita punya sitoplasma, dan nomor 3 ada organel. Jadi macam-macam benda-benda yang ada di dalam sel. Ya, jadi kita punya nukleus itu adalah inti sel. Kemudian sitoplasma adalah kayak cairan yang melingkupi semua dalam sel. Ya, dan terakhir organel itu ada macam-macam perangkat-perangkat kerja sel, misalnya seperti Golgi, tubuh Golgi, ada mitokondria dan lain-lainnya. Itu semua adalah namanya organel. Kemudian pelajaran paling dasar yang mengenai perbedaan sel hewan dan tumbuhan kamu sudah pernah pelajari di SD, SMP, SMA juga. Pertama, mengenai sentriol ya. Sentriol itu berfungsi ketika kamu nanti mempelajari pemecahan sel, pembelahan sel ya. Ketika ada sentriol maka kutubnya akan bergerak ke atas dan ke bawah seperti itu. Di dalam sel hewan ada sentriol, di dalam tumbuhan tidak ada, tidak ada di tumbuhan berbiji. Ya, jadi pada dasarnya yang kita pelajari tidak ada. Ya. Kemudian kita punya nomor 2 mengenai kloroplas ya. Kloroplas fungsi untuk fotosintesis ya. Kalau untuk tumbuhan pasti ada, kalau hewan tidak ada. Jadi tidak bisa fotosintesis. Ketiga, hewan tidak ada dinding sel, tumbuhan ada dinding sel. Jadi kalau yang ada fungsi dinding sel, ketika misalnya sel itu menyerap banyak sekali air sehingga dia punya tekanan osmotik yang terlalu besar, sel hewan akan meledak, akan mati, sedangkan sel tumbuhan akan dijaga oleh dinding sel. Ya. Dan terakhir mengenai vakuola. Vakuola di sel hewan vakuolanya kecil, sedangkan vakuola di tumbuhan vakuolanya besar. Ya, vakuola juga fungsinya nanti juga dijelaskan mengenai mengatur tekanan osmotik di dalam sel. Oke. Jadi kita mulai lihat satu persatu mengenai organel-organel yang ada di dalam sel. Kita mulai dari nukleus. Jadi nukleus itu adalah inti sel. Di dalamnya terdapat nukleolus dan disitulah tempat membuatnya rRNA. Jadi ada ribosom RNA di dalamnya ya. Di situ juga ada kromosom, di mana semua informasi genetik akan disimpan. Jadi ada DNA yang dilipat kemudian diikat di dalam kromosom ya. Kemudian juga nukleus ini dibalut oleh membran nukleus ya. Jadi membran nukleus itu tuh dua lapis sebenarnya. Kamu bisa lihat gambarnya di sebelah kanan. Kalau kamu lihat ada dua nuklear membran sini ya, dua lapis seperti ini. Ya, di dalam ada kromatin, ada juga nukleolus tengah-tengahnya. Oke, jadi ini adalah inti dari sel nukleus. Kemudian kita juga bisa melihat, saya lanjut yang bawah dulu ya, reticulum endoplasma di bawah sini, endoplasmic reticulum. Ya adalah lanjutan dari perangkapnya. Kalau kamu melihat ini, membran itu ketika dia menyambung dengan endoplasmic reticulum, IR nih, dia adalah jalur transportasi material yang nanti akan ditransfer ke tubuh Golgi. Jadi seperti barang-barang yang sudah dibuat atau yang mau dilempar keluar atau misalnya masuk disebarkan ke bagian-bagian lain, itu harus melewati pertama endoplasmic reticulum ya. Kemudian ada endoplasmic reticulum ini ada dua jenis. Yang satu adalah bagian yang kasar, satu bagian yang halus. Jadi ada rough endoplasmic reticulum, ada juga yang soft ya. Dan juga di sini kamu bisa melihat ada titik-titik kuning, bola-bola kuning seperti ini. Inilah ribosom ya. Jadi ribosom ini banyak sekali menempel di endoplasmic reticulum dan dia fungsinya adalah membuat protein. Ya, jika kamu punya ribosom yang di pelajaran pembuatan DNA itu, kamu nanti akan melihat si ribosom itu akan nempel ke RNA dan dia akan menarik kodon seperti itu. Kemudian lanjutan dari transportasi material di dalam sel, setelah barang yang mau kamu transportasi itu, misalnya protein itu tuh sudah dibentuk, kemudian dia lewat endoplasmic reticulum, berikutnya dia lari ke tubuh Golgi ya. Jadi dia menerima materi dari endoplasmic reticulum ya, ini buat tubuh Golgi. Dari endoplasmic reticulum untuk ditransfer keluar sel, entah dia eksositosis atau endositosis ya. Bisa seperti itu. Jadi kalau misalnya ada benda masuk, dia masuknya langsung ke Golgi dulu baru dilempar, kemudian kalau ada benda keluar dia harus melewati Golgi dulu baru dikeluarkan. Ya, jadi semacam station lah ya, semacam station, ada stasiun tempat dia masuk keluar. Oke. Kemudian kita punya lisosom.
Lisosom itu adalah bagian sel yang memiliki enzim hidrolisis untuk memecah materi yang masuk ke dalam sel. Nah, biasanya ini berhubungan dengan entah fagositosis ya. Jadi ketika kamu misalnya punya sel, dia mau melakukan sistem antibodi, sistem imunnya dia. Ketika ada bakteri masuk atau benda asing masuk, si sel itu akan melingkupi benda asing itu, kemudian nanti lisosom akan masuk untuk memecah benda asing itu ya secara hidrolisis. Oke, jadi ini adalah lisosom. Kemudian kita juga pernah belajar mengenai mitokondria, di mana mitokondria itu adalah bagian yang membuat energi. Ya, bentuknya seperti sosis seperti ini. Ya, jadi kamu punya ketika kamu mempelajari metabolisme, kamu ada pelajaran di mana ada setelah glikolisis ada Krebs cycle, kemudian ada electron transport chain. Itu semua juga ada di dalam mitokondria. Di mana terakhirnya kamu bisa membuat ATP. Itu adalah sebagai sumber energi kita ya. Sel itu untuk ketika bergerak dia menggunakan ATP. Oke. Dan terakhir kita mau membahas mengenai vakuola tadi. Selain tugasnya untuk mengatur tekanan osmotik, vakuola ini bisa digunakan untuk menyimpan asam organik, kemudian ada gula, kemudian ada garam inorganik, dan terakhir mengatur tekanan osmotik ketika ada masuk air banyakan atau keluar air kebanyakan. Oke. Jadi itu saja untuk video kedua kali ini. Kita sudah pernah belajar ini semua di dalam SMP SMA mengenai organel dan struktur sel. Coba kamu sekali lagi kamu ulang pelajaran-pelajaran di situ. Kamu coba buat catatannya ya. Kalau bisa kamu lihat di dalam bahasa Jepang namanya apa, kanjinya apa. Kalau kamu tahu, kamu akan cepat mempelajarinya ya. Jadi tantangan dalam dunia biologi sudah kita masuk video kedua, kamu udah mulai tahu di mana kamu harus membaca soalnya semua dalam pelajaran dalam bahasa Jepang. Jadi walaupun kamu tahu vakuola, vakuola punya kanji tersendirinya lagi. Mitokondria ditulis dalam katakana seperti itu. Oke? Ya, jadi banyak latihan, banyak baca buku. Saya akan ketemu kalian di video berikutnya. Terus semangat belajar, benkyo, gambatte kudasai. Sayonara.